Tuhan kita Yesus Kristus ya, bagi Bapa kita yang di surga. Saya bersyukur di mana saya juga berterima kasih akan saudara-saudara sekalian ya yang mengambil bagian dalam terlaksananya pemberitaan firman di sana yang merupakan undangan lewat uh, pernyataan firman di mana kita mendapat kesempatan memiliki pengetahuan, pengenalan dari kebenaran firman Allah di dalam pengajaran mempelai dan tabernakel. Pengetahuan ini perlu supaya kita tidak terpombang-ambingkan atau ragu-ragu dalam pengajaran mempelai ini ya. Dalam Wahyu 19 berbicara mempelai itu dengan pakaiannya dan berkata firman Allah ini benar-benar perkataan Allah dan tepat. 2 kali dinyatakan dalam Wahyu kita baca ada Wahyu 19 lebih dulu ya. Saya ingin meneruskan sedikit karena kemarin belum selesai. Terutama orang-orang yang mati di dalam Kristus. Itu belum saya itu. Jangan lupa untuk meneguhkan bagi kita kekasih-kekasih kita yang sudah terlebih dulu ya, apa ibu, anak, suami itu meyakini bahwa mereka masuk dalam tubuh Yesus Yerusalem baru ya. Jadi saya ingin meneruskan itu. Tapi kita bersyukur ya. Saya juga tidak merencanakan itu, tapi saat saya berdoa semalaman itu Tuhan bukakan soal pengetahuan hal kebenaran firman Allah, rahasia yang sudah tersembunyi bersama-sama dikatakan. Rahasia itu yang kita dengar, rahasia itu adalah rahasia mempelai. Ya, itu dinyatakan kepada kita. Dan kita mengetahui bahwa kabar mempelai itu benar-benar ya, perkataan firman Allah yang benar dan tepat ya. Wahyu 19 ya. Jadi tidak mengambil begitu-begitu saja istilah-istilah itu. Kabar mempelai ini dalam tabernakel dalam kabar mempelai, atau sebaliknya itu memang diwahyukan kepada Bapak Pendeta Van Wessel ya di Pacet. Dan itu diteruskan oleh murid-muridnya Opa Van Wessel itu. Dan dari murid-murid itu yaitu Bapak Pendeta Wono dan Pendeta Toteis meneruskan itu pada murid-murid Lempine ya. Dan menghasilkan banyak hamba-hamba Tuhan ya sampai dan diteruskan sampai sekarang ya. Juga di dalam pengembalaan kalau Yuda saksikan, saya juga saksikan ya, menyaksikan itu karena saya dari tahun 70. Yuda masih kecil ya. Saya sudah menjadi bagian dari ibadah Johor Lemah Putro. Dan memang dari berita ya dalam pengajaran mempelai itu telah melahirkan pendeta-pendeta yang diberkati ya. Yang dicontohkan di situ Yuda adalah Pendeta Peter Williantono di Jakarta, Pendeta Paulus Jaditya di Makassar, dan Pendeta Paulus Budiono. Kenapa dibilang dilahirkan di Lemah Putro? Sebab mereka dari sekolah minggu kaum muda sampai jadi hamba Tuhan. Bahkan sebenarnya ada 5. Keempat itu Bingwan, dia punya kosmetik Citra dulu apa
Sebelum Citra apa? FIFA. Ya, itu dulu. Tahun berapa itu. Dan Mas Kamin. Ada 5 sebenarnya yang sudah dikatakan pendeta Inggono sebagai gembala. Kamu jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Tapi ternyata yang 3 yang menurut. 2 ini olor waktu. Karena um, satu pengusaha yang lagi ini kan, itu ya contoh apa itu ya, apa pesta kawinnya pengusaha salah satu ya. Dan Mas Kamin itu juga kerja kalau tidak salah ya. Kedua itu lambat sekali. Bahkan saya sudah di Jakarta. Oh, yang satu saya sudah di Jakarta baru masuk full timer. Yang kedua yang nama yang Bing Guan itu setelah terjadi kita masih di Surabaya. Bahkan uh, suami saya ya yang melayani. Itu panggilannya dia menyerahkan diri mau jadi full timer setelah dia mengalami ajaran. Waktu dia mau ke Jakarta karena urusan bisnisnya ada KKR, fellowship kalau nggak salah. Dibilang sama gembala jangan ini utamakan dulu firman. Tapi dia bilang oh ini ada rapat seluruh karyawan perusahaan. Dia pergi, dia naik mobil ke Jakarta. Nah, tapi dia mau usaha mau cepat ya. Tapi tetap aja dia pergi ke Jakarta. Dia tidak menghadiri ibadah besar itu ya. Pulang dari Jakarta ke Surabaya jadi tabrak di Tuban kalau tidak salah. Otaknya sampai keluar. Dan itu suami saya yang diutus cepat ke sana ya. Jadi suami saya justru yang misalkan kasih masuk itu otak yang keluar itu. Tapi Tuhan tolong cepat ada dokter menangani itu. Dan dibawa di rumah sakit dan cukup lama dirawat. Tuhan tolong ya hidup ya. Sekalipun otaknya udah keluar apa ada dokter yang memang masih keluarga apa menolong dia dan dia sembuh. Baru dia menyerahkan diri sepenuhnya. Itu yang saya selalu katakan, jangan sampai diajar. Itu masih juga kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kita melayani Tuhan, jangan kita menunda. Jadi itu juga yang saya doakan dan saya katakan kepada anak saya. Ya, itu sebab dia berusaha melayani. Dengan segala kesibukannya dia berusaha untuk melayani, menjalankan apa yang menjadi uh, kerinduan dari bapaknya dan panggilan Tuhan sesuai pengakuannya bahwa nanti juga saya akan ada di sana di belakang mimbar katanya itu. Jadi ada 5 memang yang pendeta Inggono katakan itu, tapi hanya 3 yang sungguh-sungguh dan yang sekarang masih ada itu pendeta Waliantono sudah umur sih semua sudah senior itu memang lahir dari sekolah Miko Muda di Lemah Putra. Tapi yang 2 ini tidak terlambat juga, akhirnya dua-dua full timer melayani Tuhan. Yang Mas Kamin itu ya hanya sebentar dia melayani akhirnya dipanggil Tuhan, tapi sempat melayani sidang jemaat. Kalau yang Bingwan tuh dia full timers melayani full timer tapi tidak mengembala itu ya hasil semua dari pengajaran mempelai. Belum hamba-hamba Tuhan yang lain yang di Lempiner banyak murid-murid juga yang jadi ya sampai saya aja keempat sekarang keberapa Lempiner
Sudah 10 lebih, hampir 20. Udah banyak sama Tuhan. Sebab itu kabar mempelai ini sudah tersebar di mana-mana. Bahkan sampai ke luar negeri, ke Israel. Pada waktu pendeta ini Wono, kabar ini telah sampai di Israel. Ya. Amerika, Belanda, protes. Tapi yang memberitakan kabar mempelai ini Israel, walaupun bukan pendeta ini Wono yang di sana. Orang Israel itu yang mengikuti KKR kalau pendeta ini Wono buat ya. Dan Filipina terutama Profesor Nenek Ramiantos, dia yang bawa ke Amerika. Pendeta Yono tidak sempat ke Amerika, padahal dia diundang untuk di Amerika untuk ketemu Billy Graham karena kabar mempelai ini sudah dibawa ke Amerika. Jadi bahkan hamba-hamba Tuhan yang itu menerima pengajaran ini. Mereka kalau hamba Tuhan itu yang benar, mereka menerima sebab mereka tahu ini adalah firman Allah. Lahir kabar mempelai ini hanya istilah aja kan, tapi itu lahir dari firman Allah yang benar, yang sebenarnya firman Allah dan tepat. Sebab tertulis dalam Alkitab. Bahkan di Wahyu, kegenapannya dari semuanya ibadah kita, pengikutan kita, puncaknya itu ada di Wahyu. Mempelai Tuhan yang sempurna, Yerusalem baru. Kesempurnaan itu semua digenapkan di kitab Wahyu. Sekarang ini masih nubuatan, tapi itu akan terjadi. Baik kesempurnaan daripada mempelai, ya, tubuh Kristus, juga kejahatan kenajisan ini. Jadi kita lihat saja kejahatan sekarang akan bertambah-tambah. Kenajisan. Sekarang saya dengar penculikan juga bukan hanya anak-anak sekarang. Orang tua, lansia. Kalau ajaran-ajaran udah banyak itu. Kalau menurut beberapa 10-20 tahun lalu pendeta Totes sudah bilang ada 400 pengajaran sesat. Dari mana saja dia masuk. Ya ini sekarang baik dari HP, internet itu salah satu yang iblis tunjukkan pada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus di atas gunung. Kita juga udah dengar ya, gimana lewat internet kita bisa semua melihat keadaan dunia ini. Tapi juga hukuman ya, atas orang-orang yang tidak percaya pada anaknya itu. Karena orang yang tidak percaya kepada Yesus itu sudah terhukum. Jadi tidak heran kalau mereka jahat tambah jahat, najis tambah najis, cemar tambah cemar, berada pada golongan yang memang dihukum. Mereka tidak percaya pada Yesus, tidak menerima Yesus. Itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Barang siapa yang tidak percaya pada Yesus, pada anak itu, memang sudah terhukum. Coba kita baca itu ya. Supaya juga kita ada keberanian ya, menyatakan itu pada orang-orang yang kita ketemukan ya. Supaya mereka tidak terhukum oleh karena mereka tidak percaya. Dan mereka masuk pada orang-orang yang akan dihukumkan. Injil Yohanes pasal 3 ya. Pasal 3
Ayat 16 mulai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, Ia telah berada di bawah hukuman. sebab Terus ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. itu jahat. Ini karena tidak percaya kepada Yesus Kristus anak Allah itu, mereka jahat akan bertambah jahat. Tapi soal percaya ini juga bukan hanya untuk berbicara percaya, ini bukan ditujukan pada orang-orang yang tidak percaya. Ini bagi kita juga. Percaya itu harus bertumbuh ya, berakar. Percaya ini sangat-sangat perlu. Ini percaya ini, iman percaya nanti meningkat pada buli-buli emas kalau kita lihat dalam tabernakel ya. Jadi iman kita ini perlu berkembang juga. Anak buli-buli emas nih di samping dua loh batu. Itu iman percaya. Sabda Kristus. Itu harus ada di dalam kehidupan gereja Tuhan. Buka aja itu. Oh, tidak main. Kita dengar saja ya. Oh, ini karena kita Allah mau menyatakan kebenarannya ya. Untuk kita memiliki pengajaran itu benar supaya kita tidak terguncangkan oleh pengajaran-pengajaran yang melanda dunia zaman air ini. Dan pengajaran-pengajaran itu masuk begitu halus. Dari kita nonton, dari kita baca, dari kita berdialog. Awal tersesat karena dialog. Dari membaca, dari pergaulan, banyak halus sekali. Pengajaran-pengajaran itu bisa masuk ya. Sebab itu Tuhan nyatakan kepada kita. Karena nanti akan timbul pengajaran-pengajaran yang seperti benar. Palsu itu seperti benar, tapi tidak benar. Itu palsu itu ya. Dan mereka memakai firman Allah. Bahkan pengajaran sesat itu disertai dengan tanda-tanda ajaib. Sebab itu kita harus tahu benar bahwa kita mendapat kemurahan Allah ya. Rahasia Allah itu kita dapatkan ya. Kita harus percaya. Karena kalau kita tidak percaya, tidak ada iman, kita tidak akan memperoleh itu. Percaya ini percaya kepada
anak Allah itu, kepada Yesus Kristus. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus ini kepenuhan dan kesempurnaan dan rahasia Allah ada di dalam Yesus Kristus. Kita dapatkan semuanya itu di dalam Yesus Kristus. Ini kesempurnaan mempelai laki-laki, ya. Itu sebab saya berbicara mempelai perempuan, karena mempelai laki-laki itu sudah sempurna. Tinggal kita tampilkan saja segala rahasia Allah, kepenuhan, segala sesuatu ada di dalam Dia. Kita bisa dapatkan di dalam Kristus. Itu sebab jangan kita lepas daripada Kristus. Ya, itu dalam Kolose, ya. Coba kita baca dulu. Di mana Kristus di dalam kepenuhannya, Allah berkenan diam di dalam Yesus itu. Kita baca Kolose. Kolose pasal 1 ayat 18. Jadi kalau kita mau menerima segala janji Allah, segala sesuatu yang firman Tuhan katakan, kita harus mencari Yesus. Karena di dalam Kristus kita akan mendapatkan itu semuanya, ya. Dan Yesus itu, pribadi Yesus itu adalah dalam firman dan korbannya, ya. Itu pribadi Yesus. Di mana kita boleh mendapatkan segala rahasia-rahasia Allah itu. Kolose pasal 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seharusnya kita baca itu, ya, dari 15, ya, keutamaan Kristus, ya. Ia adalah gambar Allah yang telah kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu Yesus dalam kesempurnaan. Baca terus, ya. Saudara bisa baca terus. Ini kita menghemat waktu aja, ya. Ini kepenuhan, keutamaan Kristus, ya. Jadi kesempurnaan itu ada pada mempelai laki-laki surga ini. Dia juga tidak, dalam gambar ini kita lihat, tidak bisa dipisahkan dari tabernakel. Karena Dia adalah tabernakel yang turun dari surga. Dialah kerajaan surga. Tabernakel itu kerajaan surga yang dilihat oleh Musa dan disuruh buat oleh Tuhan kepada Musa untuk bangsa Israel lakukan. Ini pribadi Yesus. Dialah tabernakel yang turun dari surga. Dan Injil Yohanes bilang berdiam. Membaca itu ini selalu menghubungkan tabernakel dengan kabar mempelai ini, ya, Yohanes itu. Kata berdiam, ya, di Wahyu kata berdiam juga itu ada. Injil Yohanes. Ini asal mulanya tabernakel itu dibukakan, ya. Injil Yohanes pasal berapa itu, coba? 1, ya. Ayat berapa? 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berdiam, ini kata diam ini, ya. Diam ini
berdiam itu tinggal ya, yaitu tabernakel itu ya. Itu sebab ini kita lihat ada gambar tabernakel. Karena dia yang sebenarnya tabernakel, kerjaan surga yang turun ke bumi ini ya. Mempelai laki-laki surga yang sempurna. Dia sudah ditetapkan sejak semula sebagai kepala. Kolose juga menyatakan itu ya. Kita baca terus Kolose tadi. Kita kembali ke Kolose tadi. Kolose pasal 1. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu Bukan, dengan ayat 17 mulai. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Situ, ya. Jadi dia adalah kepala dari segala sesuatu, yaitu sidang jemaat yang adalah tubuh. Ya. Jadi segala sesuatu kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Di luar Kristus kita tidak akan memperoleh apa-apa. Keselamatan di dalam Kristus, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Kata ayat itu. Kristus. Dan ini kita harus percaya. Percaya itu datang oleh sebab mendengar sabda Kristus. Ya. Percaya. Karena seringkali juga kita kehilangan kepercayaan itu, iman itu. Itu sebab kita seringkali mengambil jalannya sendiri. Tidak percaya itu bimbang, goyang, kecewa juga itu. Bisa kecewa karena tidak percaya. Pengikutan kita kepada Tuhan bisa kita mengalami kecewa. Waduh, sudah sekian lama gini nggak ditolong-tolong Tuhan. Bisa kecewa. Itu kenapa tidak kecewa? Karena tidak percaya. Sebab itu ada satu cerita yaitu seorang janda menghadapi hakim yang lalim karena seringkali janda ini minta terus. Nah, ini hakim yang lalim ini pikir ini mengganggu saja, kasih saja. Jadi akhirnya permintaan dari janda ini dikasih. Karena minta, akhirnya dikasih. Tapi akhir yang dari cerita ini, kalau sudah lihat Lukas berapa itu? 18. Akhir dari cerita itu, apakah diketemukan iman? Kita baca aja Lukas 18 ya. Jadi bisa juga anak Tuhan tuh minta, betul bukan karena iman, karena kebutuhan. Dan dikasih juga. Karena itu firman Tuhan, dan siapa yang meminta dia akan memperolehnya. Tapi apa diketemukan iman? Lukas 18 kita baca. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar.
Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bilalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Nina buka ini nih. Tolong buka. Iman yang dicari, iman percaya kita ini. Apakah ada iman, ada percaya? Kita harus percaya benar apa yang sudah kita baca, dengar. Hal Kristus itu di dalam pengenalan kita dan pengetahuan kita pada firman. Ini harus berakar di dalam Kristus. Saya mau ini ya, teruskan yang kemarin ya, karena ini satu pengenalan dalam kabar mempelai dan tabernakel ya, lewat firman Allah yang nanti memimpin ibadah kita sampai pada kesempurnaan ya, menjadi mempelai Tuhan Yerusalem baru. Wahyu ya, maaf ini ya, memang setan ini nggak mau. Coba jangan main komputer dulu si Vera. Sudah enggak? Sudah enggak tahu yang baca ini. Wahyu pasal 7 ya, yang kita udah baca itu ya. Itu aja coba matikan, biar ini aja cukup. Sedikit panas nggak apa-apa ya. Wahyu pasal 7. Kita udah baca itu di sana, tapi saya ingin melanjutkan ini yang sedikit aja. Di mana ada 144.000 ya, yang diambil dari suku Israel ya, dan tidak ada di situ ya. Itu menunjukkan bahwa mempelai Tuhan itu dari Israel. Dan 9 orang banyak itu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung, itu bangsa kafir. Ya. Itu juga masuk di dalam tubuh Kristus Yerusalem baru. Demikian juga seterusnya. Coba kita baca lagi. Ayat yang ke-13 sampai dengan 17. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya.
dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini orang-orang benar, orang-orang yang percaya di dalam Kristus ya, tapi meninggal, mati. Jadi ini orang-orang yang mati di dalam Kristus, yang sudah menyucikan dirinya. Sebab itu kita lihat orang-orang yang benar, apa ya, akhir-akhir hidupnya seperti ada diberi kesempatan untuk menderita suatu penyucian oleh korban Kristus, darah Kristus. Dan mereka meninggal di dalam Kristus. Mereka masuk dalam tubuh Kristus. Dalam tabernakel kita bisa lihat. Ini kalau mereka meninggal, umpamanya masih sampai di halaman, tapi mati di dalam Kristus, mereka masuk di dalam kerajaan Allah ini. Mereka justru mendahului dibangkitkan. Kata dibangkitkan ya, jadi orang-orang yang sudah mencelupkan jubahnya ke dalam darah anak domba itu, ya, ada pengalaman kematian. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya, di bait sucinya dalam rumah Allah ini. Mereka ada pelayanan. Orang-orang yang mati dalam Kristus ya. Karena mereka nanti akan dibangkitkan lebih dulu bertemu dengan Kristus ya. Kita baca ya mereka dalam Lukas ya. Supaya kita juga tidak terlalu ini ya apa ya soal itu keubahannya. Tuhan kasih contoh ya. Keubahan kita sudah meninggal ya, dan kesempurnaan daripada mempelai Tuhan kita lihat di dalam Wahyu 12. Kalau yang mati dan bangkit, coba Lukas berapa? Saya catat Pak itu. Lukas 20 ayat 29. Kita biar mengetahui juga orang yang sudah meninggal ini ya. Karena ini juga merupakan pengajaran ya. Bisa masuk di dalam itu ya, firman Allah yang tidak benar ya. Firman Allah tapi tidak benar. Memakai firman Allah tetapi tidak benar. Lukas 20 bisa menginikan kepercayaan kita ya. Lukas 20 ayat 29. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Kita lompat 35 ya. Ini saudara bisa baca terus ini mengenai. Tetapi mereka yang
Ya. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Di sana tidak ada kawin mengawinkan ya. Semua sama ya. Terus Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. sampai situ ya. Sebentar dulu. Jadi kita tahu orang-orang yang mati ya, yang dibangkitkan. Orang-orang mati yang dibangkitkan. Mereka sama dengan malaikat-malaikat. Pelayan-pelayan. Wah, ini kita harus tahu itu ya. Memang dikatakan di dalam Wahyu, dalam ayat yang lain, mereka memang ditaruh di suatu tempat untuk beristirahat. Ada dalam Wahyu itu. Sementara beristirahat. Tetapi nanti satu waktu mereka akan bangkit. Orang yang mati dalam Kristus ya. Itu bangkit bahkan pertama. Sebelum yang hidup ini naik, mereka sudah lebih dulu dibangkitkan untuk bertemu Yesus di awan-awan. Ini mereka seperti malaikat. Selalu dilukiskan dalam Alkitab, dalam firman Allah itu, malaikat itu bercahaya. Putih, pakaian putih. Ini orang yang mati di dalam Kristus yang sudah dibangkitkan di dalam Kristus. Ini seperti malaikat. Dan mereka dikatakan anak-anak Allah. Ya. Sebab mereka sudah mengalami pengalaman kematian di dalam Kristus. Sebab itu mereka bangkit. Hidup sebagai anak-anak Allah. Mereka tidak bisa mati lagi. Malaikat itu tidak bisa mati. Roh. Seperti roh yang tidak ini. Tapi suatu waktu mereka bisa mewujudkan tubuhnya. Ini malaikat-malaikat. Seperti pada zaman Abraham. Bisa mewujudkan diri pada 3 orang itu yang datang kepada Abraham sebagai manusia. Yang kita lihat juga pada Yesus. Tubuh kebangkitan itu. Jadi biar kita tahu bahwa orang-orang mati itu supaya kita, firman Tuhan nasihatkan, tidak seperti orang dunia. Ada yang mau masuk sampai ke peti, meraung-raung, apa itu adat, saya tidak tahu ya. Tetapi kalau kita tahu bahwa mereka itu mati di dalam Kristus dan mereka akan bangkit. Mereka akan seperti malaikat-malaikat yang melayani Tuhan. Dan dikatakan malah sebab dikatakan ayat seterusnya tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukan dalam Nats tentang semak duri di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia sama
semua orang hidup. Ya, karena Allah itu Allah yang hidup. Sebab itu orang yang mati di dalam Kristus yang dikatakan adalah anak-anak Allah itu, karena Allah kita itu hidup, sebab itu mereka hidup. Jadi mereka tidak mati. Mereka ada di sana melayani Tuhan. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang mendahului kita. Jadi ada nasihat dalam surat dikatakan jangan seperti orang dunia yang tidak mengerti bahwa orang yang mati itu sebenarnya sudah dilepaskan dari segala kelelahannya, kesakitannya. Mereka telah bebas dan mereka beristirahat sementara sampai kebangkitannya. Ya, ini orang-orang mati. Tetapi kita harus tahu lewat ayat-ayat firman Allah ini dalam Lukas 20 ya, jawaban Yesus ini kepada mereka. Jadi ini perkataan Tuhan Yesus sendiri yang harus kita imani, percaya, supaya kita jangan seperti orang dunia. Sekarang kita lihat kode kedukaan sampai kayak gitu. Padahal itu dikatakan jangan seperti orang yang tidak percaya Tuhan. Justru dalam pengalaman itu kita harus lebih menyerahkan hidup kita ini ya. Sebab kita tahu Tuhan telah memanggil mereka untuk beristirahat. Tinggal tunggu kebangkitannya untuk hidup bersama-sama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Itu ya sedikit kelanjutan dari Wahyu pasal 7 yang kita baca di sana ya. Nah, saya akan meneruskan. Kalau kita mendengar pada kemis-kemis yang lalu, pokok anggur ya, satu perkembangan rohani yang ada di dalam Kristus ya. Oleh Roh Kudus kita memperoleh karunia-karunia Roh Kudus yang akhirnya berbuah. Tapi kita dengar berbuah itu harus sampai pada buah yang tetap ya. Sampai pada yang berbuah itu buah-buah roh ya. Yang terutama kita sudah dengar adalah kasih. Kalau kemarin, kalau kita perhatikan, mempelai Tuhan itu, Yerusalem baru itu juga berhias. Akhirnya dan dari itu semua yang kita dapat pengetahuan itu, berhias yang harus memakai lenan halus. Putih bersih itu bisa, boleh. Tapi yang diminta ini lenan halus. Kayak ini, bunganya bisa macam-macam ya. Tapi bahannya harus halus. Yang berbicara perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatan kasih. Dari orang-orang kudus. Itu kasih. Yang kalau di tabernakel ya, kedua perkara ini firman dan Roh Kudus sudah bekerja bertumbuh dalam kehidupan rohani kita ya. Kita harus sampai pada berbuah dibilang, yaitu mesbah dupa. Ini jaraknya ini ya, tidak diukur ya. Jadi itu tergantung pekerjaan firman dan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk kita sampai pada mesbah dupa, berbuah. Yaitu menyerahkan kehidupan kita ini di dalam menyembah
dalam persekutuan yang suci, menyembah kepada Tuhan. Dan kasih itu akan semakin bertambah, bertumbuh dalam kehidupan ini sampai pada buah yang tetap seperti perjanjian ini ya, buah loh batu itu. Tapi sekarang ini di dalam persiapan kita ya menuju kesempurnaan dari mempelai laki-laki, di mana mempelai perempuan ini harus sama dengan mempelai laki-laki. Kita harus berada di ruangan suci ini. Kalau kita lihat dalam tabernakel, ini tempat persiapan kita untuk menuju kesempurnaan ini. Di mana di dalam ruangan suci ini, ruangan kesempurnaan ini ada seperti perjanjian. Ini persiapan ini. Jadi kita memang harus ada persekutuan dengan firman Allah dan korbannya, Roh Kudus harus ada, dan kita harus meningkat sampai pada penyerahan hidup di dalam persekutuannya, menyembah kepada Tuhan. Ini mesbah dupa bukan lain dengan mesbah ini ya. Ini masih berbau daging, pertobatan kan. Tapi kalau ini sudah dikerjakan dalam kesuciannya, kita sudah dikerjakan oleh firman Allah dan korbannya, pribadi Tuhan dan Roh Kudus. Baru kita meningkat ke sini di dalam kesucian ya. Jadi harus tetap di dalam kesucian ya. Kalau kita telah sampai pada suatu penyembahan, suatu penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan, nanti kasih itu akan semakin tumbuh dalam kehidupan kita. Di sini yang dibilang rohani yang dewasa. 1 Korintus 13. Di sini kasih itu dicurahkan. Dan kasih itu yang akan mengikat kita sesama, juga terlebih mengikat kita dengan Tuhan Kristus untuk disempurnakan. Di mana kasih itu menyempurnakan. Kalau kita dilihat dalam Wahyu, ini perlu peningkatan. Kita harus sampai pada mesbah dupa ini. Suatu pengikat persekutuan dan kesempurnaan. Sebab kalau hanya ini di Wahyu dikatakan masih berbahaya. Masih menjadi korban dari antikris. Sudah anak-anak tapi belum dewasa. Wah, coba baca itu Wahyu ya. Orang yang masih berada pada dua perkara ini. Jadi bagi kita jangan berhenti. Harus berjuang terus. Bertekun, mengejar apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan sampai lepas. Kita tahu sasaran kita. Tujuan dari pengikutan kita, ibadah kita, kita harus tahu persis. Dan itu sudah ditentukan kemarin. Ini tujuan kita. Seperti perjanjian. Wahyu, coba kita periksa Wahyu 12. Masih terancam. Tolong bacakan itu ya. Wahyu 12 ayat 1 itu kita sudah baca supaya meningkat waktu.
kita baca ayat 14 atau 13 mulai. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, ini hukum-hukum Allah ini. Firman Allah dan kesaksian. Makanya hari Minggu itu dibilang kebaktian kesaksian. Ini dibilang Bible Study. Jadi gereja Tuhan yang hanya sampai di sini aja masih terancam. Di berapa hari dibilang tadi? 300. Nah, itu 3,5 tahun masa antikris, di mana yang Tesalonika katakan anak durhaka, anak yang tidak dengar-dengar. Waktu naga merah itu Yesus dilemparkan ke bumi, dia masuk kepada antikris. Sebab itu antikris begitu kejam, digambarkan dengan 4 binatang pembuas. Ini masa antikris, masa sengsara yang besar. Ini belum neraka. Ini akan terjadi di bumi ini. Kalau neraka itu sesudah penghakiman terakhir. Jadi kita harus meningkatkan. Walaupun kita sudah mendapat pekerjaan Roh Kudus dan firman Allah itu, kita harus sampai pada penyembahan. Kalau itu pokok anggur berbuah. Terus di situ juga ada tuntutan. Berbuah bukan asal berbuah saja. Buah mentah harus sampai masak, bahkan tetap. Yaitu sampai pada peti, menjadi isi daripada peti itu. Kasih itu dengan 2 batu itu. Masih terancam kalau kita tetap tinggal pada 2 perkara ini. Harus apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kita, baik pertumbuhan rohani kita ya, secara apa ya, lewat firman Allah, kita ada keubahan. Kalau pekerjaan Roh Kudus kita dilengkapi dengan karunia-karunia pemakaian itu harus mengarah pada penyembahan kepada Tuhan. Untuk memperoleh kasih itu. Kalau tidak, ya kasih pada diri sendiri. Ya itu banyak yang tersesat. Hamba-hamba Tuhan seperti bintang-bintang yang berguguran. Seperti buah mentah. Belum waktunya sudah gugur. Karena kasih itu yang pengikat. Baik persekutuan juga menyempurnakan, pengikat dengan Tuhan dalam kesempurnaan. Kalau saya melihat di dalam perkembangan firman Allah, seperti yang kita sudah baca, yang tersembunyi itu bagi Allah, milik Allah. Tapi yang sudah dibukakan pada kita itu untuk kita lakukan. Nah, ini sudah dibukakan pada kita dan sudah mulai terasa ya. Biar kasih itu mulai tumbuh, mulai kita praktekkan. Dalam Injil Yohanes yang kita sudah baca ayat 15,
untuk berbuah itu, kalau sudah berbuah, berdoa, mintalah kepada Tuhan. Iya kan? Kita udah dengar itu di dalam Injil Yohanes 15. Untuk supaya buah itu jadi berbuah banyak dan buah itu tetap, berdoa. Apa yang kamu minta atas namaku kepada Bapa akan diberikan padamu. Itu berdoa. Untuk kasih itu kita harus berdoa. Berdoa di sini menyembah. Ini penyembahan ini ya, untuk mempertahankan kasih ini, itu bukan doa minta-minta, bukan, itu bertobat itu. Mohon ampun, nah itu bertobat, itu mesbah korban itu masih menyangkut daging. Tapi mesbah dupa ini, penyembahan ini, doa penyembahan ini, satu penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Dan dari hati ini seperti ada Tuhan tahu kebutuhan apa yang kita minta. Dan yang kita minta itu yang menurut kehendak Tuhan. Itu yang dikabulkan. Nah, Tuhan mau kita berbuah. Bahkan berbuah tetap. Buah itu kita sudah dengar. Itu kasih. Lenan halus itu kasih. Kita harus sampai memiliki. Nah, kita dikatakan dalam firman. Coba aja Yohanes 15 kita baca ya. Supaya kita percaya itu tawaran Tuhan kepada kita. Kita minta, berdoa supaya memperoleh buah itu. Bahkan buah yang tetap. Injil Yohanes 15. Berdoa, menyembah kepada Tuhan. Nanti kasih itu dipenuhi. Tadi lagu itu. Dan kita serukan kepada Tuhan. Penuhilah kami dengan firman, kasih, dan Roh Kudus. 3 perkara ini. Ini yang akan menyempurnakan kita. 3 perkara ini. Untuk membawa kita pada kesempurnaan. 3 perkara ini. Kalau mempelai seperti Esther untuk menjadi ratu daripada atau permasyuri dari Raja Asperos, dia harus ada di ruang khusus untuk dia dipersiapkan ya. Baik tubuhnya dibersihkan, dibakar wangi-wangian, dan didandani, baru dia munculkan baru dia disuruh masuk menghadap Raja Asperos. Inilah. Jadi ini ruang persiapan kita untuk menuju kesempurnaan. Jadi kalau gereja-gereja yang sudah ini ya, 3 perkara ini ada Bible studi, kebaktian minggu, Edstone, doa sembahyang untuk 3 itu. Di dalam persiapan ibadah. Tapi terlebih di dalam kehidupan kita ini. Ini harus ada. Secara pribadi ada di dalam tubuh kehidupan kita ini. Dalam rumah Allah. Dalam kesuciannya. Saya menekankan kesuciannya. Rumah Allah itu harus suci. Sebab itu saya selalu minta pada pemirsa yang ada. Harus bersih rumah Allah itu. Itu saya minta. Kamu nak mengerjakan keras apa? Itu kita bayar. Kalau mau tukang apa. Tapi kesucian itu, kebersihan itu terutama dalam rumah Allah. Itu kesucian. Karena itu tempat persiapan, suatu ruangan yang khusus untuk kita dipersiapkan sebagai mempelai. Sebagai tubuh Kristus yang sempurna, yang penuh dengan kemuliaan, kesucian. Aku kudus. Itu sebab
kamu harus kudus. Jadi ini cara jasmani, sekalipun kita sibuk di dalam kehidupan rohani ini ya, dalam 3 perkara ini, beribadah, Bible studi, Minggu, Selasa, Kamis kalau ada lain-lainnya itu doa penyembahan. Kita tidak boleh tinggalkan kesucian ini. Kita harus tetap hidup dalam kesucian ini. Begitu juga jasmani ini. Kesucian dalam rumah Allah ini harus tetap. Jam berapa ini? Saya nggak lihat lagi. Saya nggak pakai jam lagi. Setengah 12 kan. Kalau setengah 12 masih ada jam. Ya. Jadi ini kita mendapat kemurahan. Dibukakan firman ini. Berarti Tuhan menaruh perhatian dan penghormatan kepada kita. Kalau kita bisa masuk di dalam pesta kegembiraan, sukacita, damai sejahtera di dalam pesta kawin anak domba Allah. Bahkan lembu satu perdamaian ini terlebih dulu yang kita harus perhatikan. Di Kolose juga itu dinyatakan satu sesuatu yang ada di dalam Kristus Yesus, di dalam kesempurnaannya. Dia memberikan perdamaian kepada kita, di mana dosa-dosa kita diampuni. Ini kalau ini tidak terjadi sulit, ada duri aja sedikit bisa kita tersandung pengikutan kita ini. Ini perdamaian di bawah kaki daripada mempelai perempuan. Kalau ini Israel, ini kita bangsa kafir. Dalam tabernakel ini disediakan. Ini disediakan bagi kita. Cuma dia telah menyediakan korbannya untuk memperdamaikan kita. Tuhan tahu kita manusia. Yang kata Kejadian berapa itu? Manusia ini sudah ditandai dengan dosa. Hatinya cenderung selalu berbuat dosa. Karena daging ini berasal dari bumi. Begitu lemah dari tanah liat. Yang sudah ditandai dengan dosa. Kejatuhan, tidak dengar-dengaran, pemberontakan, perzinahan, pembunuhan. Itu dosa-dosa manusia pertama. Dosa-dosa yang sudah menurun dalam kehidupan kita. Iri hati, kesombongan, apalagi itu benih dari setan itu yang dia taruhkan pada Hawa. Karena dia maksudnya dia akan mau membunuh ciptaan Allah. Dia pemberontak. Hawa pertama-tama menerima benih daripada iblis itu. Pengajaran pertama yang menyesatkan yang dia terima dari iblis itu, yang menjatuhkan ikannya. Tidak heran anak sulungnya Kain apa? Pembunuh, iri hati. Itu ya. Tapi Habel walaupun dia mati, darahnya hidup. Suaranya dia bersuara, berarti dia hidup.
yaitu orang yang di dalam Tuhan. Kalau mereka mati, mereka hidup, ada kehidupan. Terakhir kita baca Kolose itu ya. Kembali pada Kolose itu. Di dalam surat Kolose ini terkena pada mezbah dupa ya. Dalam tabernakel. Jadi kita berdoa dalam penyembahan kepada Tuhan. Nanti kasih itu akan dicurahkan pada kita dan bertambah-tambah. Nanti ada satu keterikatan ya pada kita. Nikah itu bisa menjadi satu. Rumah tangga, sidang jemaat, terlebih kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa pisah dari Tuhan. Tidak enak kalau tidak dengar firman. Tidak enak kalau tidak berdoa. Itu bukti keterikatan kita dengan Tuhan. Karena kasih itu pengikat. Jadi nikah itu bisa terikat satu sama lain. Kasih itu tidak bisa memisahkan nikah itu. Itu sebab perlu kasih itu. Kalau kasih itu ada, tidak ada orang ketiga yang bisa masuk. Itu saya rasakan, walaupun suami saya sudah meninggal. Saya tetap merasa satu. Sehingga walaupun ada godaan, baru ini gara-gara saya masuk di grup angkatan keempat, saya pikir ya semua sama hamba Tuhan dan sudah tua-tua kan. Ya ternyata adalah itu ya sedang Tuhan. Sampai saya mau masuk jadi mau sedikit ada hubungan ya. Saling menyapa aja lewat gambar ke lewat ya apa Tuhan memberkati. Jadi ragu-ragu. Jadi sedikit sibuk lah istilahnya saya bilang. Tapi saya tetap merasa saya satu dengan suami saya lewat kasih yang Tuhan berikan ke dalam menikah kami. Kasih itu mengikat terlebih dengan Tuhan ya. Kita tidak akan menjadi malas atau bimbang atau merasa jauh dari Tuhan kalau kita ada kasih. Dan kasih itu akan bertumbuh dan semakin kasih itu semakin dekat. Kalau nikah itu semakin rasa seperti jauh sedikit. Gimana sih papa ini? Nah, gitu. Bahkan mau pisah pergi sendiri, kayak sudah Anda berani. Tidak mau terpisahkan. Ini kasih. Kasih dalam perbuatan-perbuatannya. Halus, ya. Tidak selalu, apa itu ya. Dalam nikah itu apa itu? Nggak selalu seperti apa itu? Rame terus. Bahkan harus ada penghormatan dalam nikah. Sebagai anak, hormat pada orang tua. Sebagai istri, hormat. Bukan saja tunduk. Dalam kasih itu tunduk dan hormat. Kasih itu ada penghormatan. Ada penundukan. Dan itu sendirinya. Kalau kita mengasihi,
pasti kita lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa Efesus 5 itu akhir dari rahasia ini, hubungan Kristus dengan istri dan jemaat. Akhirnya kan dibilang, baiklah seorang istri itu menghormati suaminya. Karena seringkali istri lupa untuk menghormati suaminya. Sehingga kalau lihat suami ini, bapak ini aja, ini aja, ini. Nggak bisa gitu. Kita harus menghormati dia sebagai tuan, kepala dari rumah tangga. Sarah dalam kesuciannya, 1 Petrus setelah diganti Sarai, dia bilang tuan sama Abraham. Dia menghormati, bukan hanya tunduk, menghormati. Tunduk-tunduk kalau tidak menghormati, tunduk tapi suami duduk situ, tabrak aja. Kok di situ sih orang mau lewat? Gimana papa bisa bikin itu, biar saya yang bikin. Tidak nunggu, sabar, beri kesempatan berbicara, baru kita. Dia seorang kepala yang dapat kebijaksanaan untuk mengambil keputusan. Kepala ini, keputusan itu ada pada kepala. Kalau diizinkan, seringkali suami saya kalau sudah gini-gini, ya sudah terserah mama bagaimana, maunya apa. Nah itu baru kita bilang, bagaimana kalau begini, jangan maunya kita yang didengar. Itu tidak menghormati kepala suami, tidak. Walaupun kita mengasihi. Bicara di atas soal kasih loh, suami istri. Kasih dan tunduk. Tapi terakhir, penghormatan juga diminta dari seorang istri. Tidak kasar. Kasih itu tidak kasar dalam prakteknya. Kasih pertama barangkali masih bertumbuh, masih. Tapi kalau sudah kita pelihara kasih itu bertumbuh terus, kan itu akan semakin halus. Memang ada proses. Semua ada proses. Di dalam kita menyediakan pakaian itu juga proses. Begitu juga buah. Untuk sampai pada berbuah yang matang itu, semua ada proses. Jadi ini perjuangan kita. Sebab itu dibilang kalau atau siapa yang menang. Berarti kan ada pergumulan, ada peperangan, ada musuh-musuh, ada rintangan yang kita harus lewati. Dan itu kita harus menang supaya sampai pada kemenangan yang benar. Wahyu itu katakan, barang siapa yang menang. Wahyu 21 tadi ya, coba kita baca. Wahyu 21. Sesudah menyatakan mempelai itu dan Yerusalem baru, dikatakan barang siapa yang menang. Wahyu 21. Jadi ada pergumulan-pergumulan untuk sampai ke sini. Ada tantangan. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Jadi tidak enak-enak, ada jalan sengsara di dalam pertumbuhan rohani kita. Di dalam perkembangan rohani kita untuk mencapai tujuan kita. Ada. Kita baca itu. Ayat 7 dari 21.
kita belum baca ya itu firman yang lagi lah tepat dan benar. Kita mulai dari ayat 6. Jadi ada 2 kali ya kita baca di sini. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Barang siapa yang menang. Jadi kita memperoleh janji ini, mempelai Yerusalem baru. Itu harus ada perjuangan kita. Kita baca Kolose pasal Kolose pasal itu ayat yang 20-23. Kolose tadi. Sebab itu kita diminta ya oleh Rasul Paulus lewat surat Kolose ini ya. Baca itu. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus. Bisa baca pelan-pelan soalnya gelap. Supaya kita tahu apa yang kita sudah terima itu harus perlu ditekuni ya. Kolose 1 ayat 21. Ya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Dalam imannya percaya kita, iman percaya kita ya. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Pengabaran Injil itu Kristus, pribadi Kristus yang ditampilkannya dalam Injil oleh 4 penulis. Ini ya, ini nasihat Rasul Paulus kepada kita akhirnya. Kita yang sudah menerima pengajaran ini, mendengar dengan segala perdamaian di mana dosa-dosa kita diampuni, sehingga kita memperoleh ini. Maka itu perlu kita tekuni. Jangan sampai kita digoncangkan. Tapi biar kita tekun di dalam iman. Tadi kita sering percaya ini. Percaya apa yang kita sudah dengar dari sabda Kristus. Firman ini. Jangan cuma hanya jadi satu pengetahuan. Pengetahuan itu benar. Supaya kita tahu kemana tujuan kita. Dan kita tahu jalan itu. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu jalan telah dibukakan. Dan kita dapatkan di dalam pribadi Yesus. Lewat firman Allah. Kita tahu itu. Tapi jangan itu hanya menjadi pengetahuan. Sebab firman Allah sudah katakan. Kalau dinyatakan kepada kita, kita lakukan.
supaya kita berbahagia masuk pada pesta perkawinan anak domba, gitu ya. Ada juga nasihat dalam 1 Petrus kita baca. Ini masih ada waktu, nggak kelihatan sampai jam 12. 6 menit lagi tante. 1 Petrus ya, supaya dengan ini kita pegang. Jadi setelah kita mendapatkan apa yang kita harus lakukan, kita tekuni. Ada nasihat dari rasul-rasul, dari hamba-hamba Tuhan, dari firman Allah ini. Tekuni, jangan bergoncang. Berarti kan, kalau nasihat ini ada, berarti kita menghadapi goncangan. Menghadapi kebimbangan. Sebab itu dia bilang teguh dan berpegang pada iman. Supaya akhirnya barang siapa yang menang, dia akan memperoleh semuanya. Rasul-rasul ini mereka mendahului. Mereka tahu apa itu mengikut Tuhan. Mereka sampai mati. Matinya macam-macam cara mereka. Nah, itu sebab mereka menasihati kita yang sudah menerima segala sesuatu ini di dalam Yesus. Tekuni, pegang. Apalagi yang dikatakan di sini sudah lepas ini. Tuh. Percaya pada yang berfirman itu. Karena daripadanya dikatakan kamu menerimanya ya. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Kita baca itu. Ini juga satu nasihat atau ajaran. Sebab itu dalam sidang jemaat ada nasihat, ada ajaran, ada pengajaran ya. 1 Petrus pasal 22 sampai 25. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kami. Ini ya, satu nasihat dari Rasul Paulus. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 11. Ini yang terakhir ya. Nasihat-nasihat kepada kita yang sudah menerima rahasia besar dan undangan pesta kawin anak domba Allah itu. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan,
dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara Jadi kasih meningkat akan kasih itu semua ya. orang. Meningkat. Sebab Terus? apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sekian ya. Sampai 11 ya. Ini nasihat Rasul Paulus ya kepada kita. Bukan Rasul Petrus, saya Rasul Paulus. Ini perjuangan bagi kita. Terus berkembang, jangan berhenti. Kalau berhenti, nanti kita lupa akan kasih daripada Allah yang sudah menyelamatkan kita lewat korban Kristus, di mana dosa-dosa kita dihapuskan. Jangan lupa korban Kristus ini. Ini harga di mana kita memperoleh segala sesuatu yang dijanjikan Allah. Di mana dosa-dosa kita diampuni. Jangan jadi anak durhaka ya. Sudah, ampun. Ya ampun. Mama kasih ampun. Datang lagi, buat lagi. Mama ampun, ampun, ampun terus. Akhirnya jadi bebal. Dia lupa. Selalu lupa akan pengampunan. Ini adalah si antikris, anak durhaka, kata Tesalonika. Dia anak durhaka. Antikris itu dari dalam kita berada bersama-sama kita, tapi dia keluar. Berarti kan anak tidak nurut, maka dibilang anak yang durhaka, anak yang tidak dengar-dengar, anak laki-laki yang tidak dengar-dengaran. Bukan roh lagi yang masuk. Kalau antikris, si iblis sendiri yang masuk dalam kehidupan ini. Kalau sekarang masih roh-roh bagi anak-anak yang tidak menurut, nak dengar-dengaran, masih roh-roh di udara. Tapi kalau sudah memuncak pada kedurhakaan, iblis sendiri yang masuk, yaitu si antikris. Ini juga salah sesuatu yang kita harus bertekun dan mengembangkan, bertambah-tambah di dalam pengenalan kita kepada Kristus. Juga kasih itu bertambah-tambah. Tadinya baru sesama kita, dari nikah, keluarga, sampai pada semua orang. Supaya kita ada kerinduan juga. Kalau kita mengasihi mereka, kita juga ada kerinduan untuk bersaksi kepada mereka. Berani menyerahkan nyawa. Selalu dikasih contoh sama pendeta muda Hodia dalam pemberitaannya. Sembahyang aja takut. Banyak orang yang lihat, sembahyang di hati aja. Masa cuma tunduk dia lihat. Itu aja bilang nggak berani menyerahkan nyawa kehidupannya. Apalagi sengsara. Kalau kita memiliki kasih di dalam perkembangannya, yaitu semua orang, kita akan juga ingat keselamatan mereka. Minimal kita harus berdoa juga buat mereka yang jauh, yang tidak mengenal Tuhan. Ada kasih, karena kita tahu
Bagaimana kalau mereka tidak mengenal Kristus? Mereka tidak percaya pada Kristus. Mereka terhukum. Sudah dibawa penghukuman. Berarti sewaktu-waktu itu hukuman itu jadi. Kalau mereka belum di dalam Kristus, hukuman itu jadi. Bagaimana? Masa di mana? Di mana kasih kita? Pada Rasul Petrus dikatakan, kalau kamu sudah bertobat, ingat saudaramu. Kasihi semua orang. Dalam doa kita terlebihkannya pagi sore selalu diingatkan orang-orang yang di dalam peperangan, terutama umat Israel. Mereka juga belum semua menerima Yesus. Ada firman Tuhan, kalau kamu memberkati Israel, kamu diberkati. Kalau mengutuk ya kamu Tuhan mengutukkan. Jadi minimalnya kita berdoa bagi umat Israel, juga umat-umat Tuhan di mana-mana, juga bahkan yang belum mengenal Tuhan dari saudara-saudara kita. Itu pengalaman sih. Walau kita belum ketemu orang-orang itu, tapi kita tahu, kita berdoa. Nanti Tuhan yang tahu. Pengalaman si Seta, dia tidak sempat ke ibunya, tapi dia katakan 30 tahun saya berdoa buat mama saya untuk keselamatannya, karena dia masih berhala ya. Kalau Kalimantan itu masih itu kan masih kehiringan ya, masih percaya pada kuasa kegelapan. Itu dia doakan. Dan Tuhan dengar. Akhirnya sebelum meninggal, dia menerima Yesus, percaya Yesus. Dan dia mati di dalam Kristus. Itu yang dikatakan tadi. Kita tahu bahwa mereka itu hidup justru akan melayani Tuhan. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati untuk hari ini ya. Tidak apa-apa kalau saudara menghadapi sesuatu, baca lagi yang Kolose terakhir, yang di nasihat Rasul Paulus, nasihat Rasul Petrus ya. Itu mendorong kita, mengingatkan kita menghadapi segala tantangan, rintangan, pencobaan ya. Kita membangkit berdiri, kita berdoa. Ibu Somi berdoa tutup sekalian ya. Kita nyanyi yang kapan kita nyanyi di kemarin itu, seperti Yesus itu ya. Itu sebenarnya lagu lama itu ya, tapi saya udah lupa itu. Seperti Yesus, seperti Yesus, jago minta jago menaik ke surga, saya mau seperti Yesus. Sekali lagi, seperti Yesus, seperti Yesus, Indonesia sejak ku minta dalam jalan Menuju surga. menuju surga, saya mau
Seperti Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi sebagai doa kita. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja ku minta dalam jalanku menuju surga. Saya mau seperti Yesus. Itu tanda kami semua Tuhan. Menjadi seperti Engkau lewat firman-Mu Tuhan yang berkuasa untuk mengerjakan kehidupan kami semua Tuhan. Yang hina dan ditandai dengan kefanaan ini Tuhan. Tapi Engkau sudah menaruh belas kasih kemurahan kepada kami semua Tuhan. Engkau yang memanggil bahkan memilih kami, menetapkan kami untuk menjadi anggota daripada tubuh-Mu Tuhan. Untuk menjadi anggota tubuh mempelai-Mu Tuhan. Masuk dalam persekutuan tubuh-Mu yang besar, Yerusalem baru Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Begitu besarnya firman-Mu bagi kehidupan kami, Tuhan. Yang Kau nyatakan, yang merupakan kemurahan besar, Tuhan. Untuk menjadikan kami anggota tubuh-Mu, Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, Tuhan. Beri kami kerendahan hati itu Tuhan. Karena pada dasarnya kami sudah ditandai dengan ketinggian hati Tuhan. Tapi oleh kasih kemurahan-Mu Tuhan, Kau mau menjadikan kami kehidupan-kehidupan yang lemah lembut dan rendah hati Tuhan. Seperti Engkau Tuhan. Apapun beban persoalan yang menjadi tanggungan kami Tuhan masing-masing. Biar Engkau beri kerendahan hati itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu mampu menciptakan kerendahan hati Tuhan untuk kami boleh menurut dengar-dengaran pada firman-Mu Tuhan. Bukan hanya mendengar dan mendengar Tuhan. Tapi kami harus mau melakukan oleh karena ketaatan penurutan kami pada Engkau. Jikalau kami rendah hati Tuhan, kami tidak akan melawan, memberontak kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau ciptakan di hati kami masing-masing kerendahan hati Tuhan. Bahkan kelembutan Tuhan. Untuk kami boleh sampai pada kasih-Mu Tuhan. Bukan hanya mengerti firman-Mu Tuhan. Bukan hanya berpengetahuan Tuhan. Tapi biar Engkau kerjakan kasih-Mu masing-masing dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mencapai tuntutan firman yang sudah Engkau nyatakan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala kami. Beri kesehatan, kemampuan, kekuatan Tuhan. Engkau pakai jikalau Engkau izinkan sampai Engkau datang kembali Tuhan. Engkau juga menyertai kami para wanita yang hadir saat ini maupun yang tidak sempat hadir Tuhan. Biar Engkau kerjakan kehendak-Mu dalam masing-masing kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi terang di tengah-tengah nikah kami, keluarga kami, lingkungan kami Tuhan. Sehingga banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan. Banyak sekali kehidupan-kehidupan yang membutuhkan terang-Mu Tuhan. Biar Engkau mau pakai kami Tuhan. Pakai kami semua Tuhan di dalam gerak pembangunan tubuh-Mu yang besar Tuhan. Menuju kesempurnaan yang Kau janjikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami untuk Kau kerjakan terus menuju rencana-Mu yang besar. Terima kasih
Kami serahkan ibadah-ibadah kami selanjutnya Tuhan, ibadah minggu, ibadah sharing kaum muda nanti sore Tuhan, Kau sertai bahkan latihan kaum muda. Hari Sabtu latihan musik Tuhan juga Engkau sertai. Bahkan hamba-hambamu yang hadir di tempat ini Tuhan, Engkau menyertai mereka semua di dalam pelayanan mereka di tempat masing-masing. Pakai mereka menjadi alat-alat kebenaran untuk banyak jiwa diselamatkan. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami naikkan hormat, keagungan, kebesaran, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus mempelai Tuhan surga yang segera akan datang. Haleluya. Amin.